Yo, what's up? Selamat datang di channel YouTube Reza Eza. Kenalin, di sini saya baru pertama kali untuk membahas tentang kehidupan, bisnis, dan lain-lain. Jadi, maklumilah karena saya baru pemula, karena saya di sini berkesempatan untuk membantu teman-teman untuk keluar dari zona nyaman. Bahkan juga untuk membantu teman bagaimana bisa menjadikan kita hidup yang lebih baik. Walaupun saya juga masih pemula, di sini saya akan bahas tentang waktu dulu yang terlebih dahulu, tentang konsisten dengan menjaga kesehariannya kita masing-masing. Nah, di sini yang diterapkan paling banyak dari kalangan kalian sekalian itu ada yang masih sekolah, bahkan ada yang kuliah, ada yang sambil kerja juga, ada yang kerja terus pulang ke rumah. Nah, di 24 jam itu kalian ngapain aja sih? Pasti sebagian orang itu memikirkan apa sebenarnya tujuan hidup yang kita lakukan dan apa manfaat dan benefit yang kedepannya kita lakukan itu untuk menjalani hidup. Nah, mulai dari yang pertama kan biasanya bangun pagi, siang aktivitasnya itu sebagian, terus istirahat juga sebagian, kadang juga di waktu sore beraktivitas kembali, dan di waktu malam mengevaluasi hal tersebut. Nah, kita mulai dari bangun pagi. Misalkan kalau tujuannya kalian untuk bekerja pas dibangun pagi, entah kalian selesai sholat subuh, bahkan juga kalian atau mau bekerja. Nah, kalian terapkan salah satunya dari dirinya kalian, apa kerja yang kalian bisa kerjakan. Misalkan untuk bersih-bersih rumah, bersih-bersih kamar, bahkan bersih-bersih dalam segala hal. Nah, yang ada di dalam rumah utamanya. Nah, sebelum pergi itu kan biasanya kan bangun pagi berantakan, terutama di dalam kamar. Nah, di situ kalian fokus dari situ. Kebanyakan orang di saat bangun tidur itu ada yang sambil rebahan, ada yang langsung buka HP. Nah, itu tidak baik sekali. Karena saya sudah alami dalam beberapa hari terakhir, jadi itu nggak baik buat kesehatan ya teman-teman. Jadi, jika moodnya kalian berubah, jika moodnya kalian datang untuk main HP, tolong dihentikan dulu. Karena itu bisa mendampak bahwa dengan kesehatannya kita. Itu yang paling terpenting buat teman-teman sekalian, apalagi di kalangan anak muda yang umur masih remaja, umur masih muda, terus kalian terapkan hal-hal kebiasaan seperti itu tidak akan baik. Nah, sebelum untuk tidur itu, kalian waktukan kalian untuk bangun pagi di jam berapa. Misalkan target untuk yang cepat itu harus di jam 6 bangun. Nah, misalkan kalian bangun jam 6, malamnya kalian jangan bergadang. Minimal kalian itu tidur di atas jam 10 atau paling lama itu di jam 10. Karena badan bekerja itu di waktu tengah malam, apalagi di jam 12 malam. Misalnya kan kalau dalam ilmu kedokteran itu orang bilang limpa namanya bekerja itu. Jadi dia bekerja di saat waktu malam, tapi di saat kalian nggak istirahat, itu tidak akan bekerja dan itu akan mengakibatkan rusak sel-sel di dalam badan. Nah, jadi badan itu harus dijaga, bukan berarti kalian untuk bekerja terus. Misalkan kalian punya tugas malam, apalagi kan anak kuliah. Selain anak kuliah kan bekerja berat full. Jadi jadi bagilah waktu kalian untuk beraktivitas dan bagilah waktu kalian untuk bekerja. Nah, misalkan waktu malamnya kalian untuk tidur. Di waktu malam kalian untuk tidur istirahat itu yang dianjurkan. Jadi malas gerak itu dihindari. Kok bisa dihindari? Karena itu berdampak buruk bagi kesehatan. Nah, misalkan kalian di waktu pagi bangun. Kalian di waktu pagi bangun misalkan itu kalian bekerja. Nah, di waktu pagi itu kalian untuk bersiap-siap mau berangkat kerja dah. Di waktu tersebut di 2 jam selama kalian bekerja, kalian fokus di bekerja. Di saat waktu bekerja itu pasti ada istirahat dalam waktu 5 dan 10 menit, bahkan 15 menit ada kan. Nah, terus yang kita bahas kedua ini, di waktu siang. Di waktu siang itu kalian biasanya lakukan aktivitas yang di luar pekerjaan. Biasanya kan ada kerjaan sampingan, tapi ada juga waktu untuk tidur. Maksudnya untuk tidur itu bukan berarti kalian harus waktu tidur seperti malam. Biasanya kan di waktu siang itu istirahat, apalagi pulang kerja kita untuk mengembalikan energi. Mengembalikan energi itu dari awal kita lakuin
setelah kita bekerja, kita butuh istirahat juga sedikit saja, bahkan dari 1 jam. Jadi manajemen waktunya dari situ juga. Bukan berarti kita tidur terus-menerus kita langsung tidur. Nah, dari waktu siang itu karena sudah dijadikan kebiasaan tidur, jadinya tidur sampai sore. Itu yang tidak bagus. Jadinya kalian harus perkirakan baik-baik. Dan untuk di waktu sore, ini penting sekali. Nah, di untuk waktu sore ini kalian lakukan aktivitas itu dengan caranya kalian, bagaimana kalian menjamin waktu, bagaimana kalian bisa menjadi lebih baik, bagaimana bisa refreshing untuk melanjutkan hal yang kedepannya. Nah, begitu. Oke, lanjut kita akan bahas di waktu malam. Nah, di waktu malam ini kalian biasanya bingung tuh mau lakuin apa. Tapi dari pribadi gue sendiri itu lakuin untuk mengevaluasi dari sebelum-sebelumnya gue terapkan. Misalkan toh kalau misalkan saya di waktu pagi setelah bekerja, di waktu siang istirahat sedikit, kemudian lanjut lagi untuk mengawali aktivitas tersebut. Seperti yang saya bilangkan tadi itu, di siang hari istirahat secukupnya dan lanjut untuk mengevaluasi dan lanjut untuk lanjutkan pekerjaan yang bisa dikerjakan. Jadi di waktu malam ini mengevaluasi, maksudnya mengevaluasi itu pasti kalian sudah pernah dengar. Mengevaluasi bagaimana kalian supaya bisa berkembang ke depannya. Untuk besok hari yang kalian kerjakan itu bagaimana kalian bisa untuk meningkatkan kualitas dari dalam hidupnya kalian. Bagaimana kalian untuk memulai sesuatu yang baru lagi, ya begitu. Misalkan di hari Senin kalian bekerja full, di hari Selasa kalian bekerja sesuatu yang kalian jadwalkan. Contohnya nih, saya kan ada beberapa pekerjaan. Saya goreng keripik, kemudian gue jual. Nah, di hari Senin sampai Jumat itu kebiasaan gue itu goreng itu keripik, tergantung stoknya yang orang yang mau mesan itu bagaimana, target pemasarannya itu bagaimana. Nah, jadi di waktu hari Jumat itu, kalau misalkan sebagian kan tidak tergantung. Nah, sebagian kan nggak tahu juga bahwa di hari tersebut itu apakah stoknya akan banyak lagi untuk beli atau bagaimana. Nah, jadi di waktu lain kan biasanya gua titip di kios itu barang. Nah, nanti orang beli gua kasih komisi sekian. Nah, di hari lain itu kalau di aktivitasku ini konten buat channel YouTube dan lakuin aktivitas sebelumnya. Misalkan gua bikin video malam ini, besok paginya gua edit dan jam 9 gua pergi ke kampus. Biasanya hari-hari gua begitu. Gua itu kuliah dari Senin sampai Kamis. Nah, di situ gua terapkan bagaimana caranya gua bisa manajemen waktu tersebut. Nah, selagi masih ada waktu, apapun yang bisa dikerjakan, kalian evaluasi lebih baik, kalian kerjakan lebih baik. Kalian capek istirahat, tapi jangan terlalu kebanyakan istirahat. Kebanyakan istirahat itu bisa bikin kalian untuk jadi tidak produktif dalam menjalani sesuatu. Nah, di situ kalian bisa ingat, selama kalian konsisten, kalian mulai tantangannya kalian. Misalkan di 1 minggu pertama ini saya akan tidak jadi yang malas-malasan. Nah, di saat 1 minggu ini saya akan mulai apa yang saya terapkan untuk pekerjaan saya. Di minggu kedua begitu, begitupun di minggu ketiga sampai 1 bulan. Dan di akhir bulan itu kalian evaluasi semua juga. Seperti yang gua terapkan tadi. Seperti di waktu malam maksudnya. Nah, di situ kalian terapkan ulang. Nah, di akhir bulan ini kalian evaluasi apa tantangan ke depan, apa yang terbaik saya lakukan untuk di bulan berikutnya. Begitu. Nah, oke, sekian ini aja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Nanti saya akan lanjut di video selanjutnya.